Ya, jadi berita Injil Paulus untuk hal ini korban penebus salah. Yesus bukan hanya membatalkan kesalahan Adam, bukan hanya membatalkan ya kesalahan, tetapi menambahkan sempurna apa yang Adam belum capai. Nah, itulah muncul berita Paulus ini tentang korban penebus salah, itu muncullah yang disebut 120%. Ya, berkaitan dengan itu Imamat 5 ayat 16. Nih, tolong buka. Ya, jadi hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5. 1/5 itu 20%. Lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah, guilt offering, sehingga ia menerima pengampun. Nah, ini akan berkaitan dengan apa? Berkaitan bahwa hal kudus, tadi kan gitu ya, hal kudus itu milik Tuhan, yang dirampok oleh manusia daripadanya. Apa itu, Pak? Apa itu hal kudus yang milik Tuhan yang dirampok? Ya, kasih, kemuliaan, glory, penyembahan, keakraban dengan hubungan dengan manusia, ketaatan, tadi ketaatan termasuk iman dan lain-lain, itu terampok oleh apa? Oleh kesalahan tadi, makan buah pohon pengetahuan yang baik jahat. Nah, tapi karena dikembalikan 120%, Tuhan mendapat keuntungan. Ya, Tuhan mendapat keuntungan. Nah, ini bukti-bukti aja ya, bukti-bukti supaya saudara ini makin apa ya, makin firm gitu, makin solid untuk menerima bahwa Yesus itu korban penebus salah. Ya, shalom saudara semua sekali lagi. Ya, hari ini shalom semua. Hari ini kita mendengar firman yang diteguhkan lagi tentang korban penebus salah. Sama-sama katakan korban penebus salah. Guilt offering. Ya, korban penebus salah. Begitu luar biasa ya. Nggak banyak orang tahu. Sebenarnya begitu jelas ya. Dari 5 korban yang ada di dalam kitab Imamat plus 1 korban lembu merah ya. Lembu merah itu sampai dibakar sampai abu ya, finish work. 1 korban Yesus itu diwakili oleh semua korban itu. Diberi gambaran. Nah, korban penebus salah dan korban penghapus dosa ya, itu disebutnya korban maha kudus. Yang lain gak disebut maha kudus ya. Most holy, maha kudus. Luar biasa ya. Jadi saudara gak perlu ragu sedikit pun, karena ini mungkin menjadi tidak mudah ya, tidak mudah bagi manusia. Daging ini lebih cocok, lebih kompatibel dengan kalau salah ya harus merasa salah gitu. Harus merasa salah. Ya, harus menyesal, benar-benar mesti tahu salahnya. Nah, sementara Tuhan Yesus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Kita belum tahu, belum lahir. Nah, dia salah satunya adalah korban penebus salah dari 5 korban ya. Ini buat pengetahuan aja. Korban bakaran, korban keselamatan, peace offering, korban meal offering itu apa tuh? Korban hidangan gitu ya, meal offering. Korban sin dosa, penghapus dosa, dan korban penebus salah. Sama-sama sekali lagi ya, korban penebus salah. Ya, jangan lupa
Ya, jadi kita ini memiliki hati nurani yang sempurna. Apa itu? Tidak ada kesadaran dosa. Tidak ada. Hati nurani yang sempurna itu tidak menerima tuduhan, dakwaan, dan mengharapkan penghukuman. Ingat itu ya. Jadi kalau dibilang harus menyesal loh Pak, harus menyesal, harus tahu loh salahnya, harus menyesal baru diampuni. Nah, tekanannya pada dosa tuh. Karena kalau menyesal itu harus spesifik kan. Nah, menyesal, kamu salah apa menyesal? Ya nyuri, ya harus spesifik. Nah, kalau spesifik ini dituntut, ya pasti tekor. Ya, kita nggak fokus dosa, itu aja poinnya. Ya, kita tidak memiliki lagi kesadaran akan dosa. Sama-sama katakan, tidak memiliki kesadaran akan dosa. Wah, sepertinya ini ya. Kadang-kadang daging kita lagi ada kayak terusik gitu. Tapi jangan takut. Jangan takut, korbannya sempurna, jangan takut. Nah, apa buktinya? Ya, pertama-tama kita melihat bahwa di dalam korban perjanjian lama, korban-korban itu ya, bahkan korban-korban binatang itu tidak menghapus dosa tuh. Tidak menghapus dosa ya. Tapi ada korban penebus salah kalau ada pencurian gitu, pencurian ya, atau ada yang diambil, ada yang dirugikan, harus bawa korban penebus salah. Ya, tentu selama itu belum beres, hati nuraninya ada rasa salah kan. Waduh, saya nyuri lembunya tetangga nih gitu ya. Nah korban-korban ini dilakukan terus menerus. Ya, kita tahu bahwa korban-korban di perjanjian lama dilakukan terus menerus. Yang ada yang setiap tahun ya, imam besar masuk ke ruang maha kudus membawa korban percikan darah setahun sekali, dan itu menghapus akumulasi dosa selama setahun. Hanya menutupi, karena ini gambaran, sama-sama gambaran. Kita memiliki substansinya ya, sekali lagi kita nggak usah takut, kita memiliki substansinya. Artinya apa? Artinya kita memiliki yang sebenarnya. Substansinya, sebenarnya. Tadi gambaran, tipologi. Ini sebenarnya. Ya, dan kita memiliki Yesus itu sekarang ada di center, di pusat dari kehidupan kita. Oke, kita baca dulu dalam Ibrani 10 ayat 1 dan 2. Saudara dan saya semua boleh membaca ayat-ayat di Alkitab ini. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan, tuh ya, bayangan, gambaran, tipologi dari keselamatan yang akan datang. Siapa keselamatan akan datang? Yesus. Bukan hakikat. Nah, hakikat itu substansinya, hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena yang di atas itu, karena itu dengan korban yang sama setiap tahun, arti korban binatang, terus korban binatang lagi, korban binatang lagi, terus menerus dipersembahkan. Sama-sama katakan terus menerus. Ya, jadi hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Nah, kalau dibilang hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan, berarti apa? Berarti Yesus mungkin atau pasti menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nomor 2, ayat 2, sebab jika hal itu mungkin, sama seperti korban satu, korban di sini ya, sempurna, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Kalau udah sempurna ya satu aja dong gitu, nggak mempersembahkan korban lagi secara berulang-ulang. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu, nih garis bawah ini, tidak sadar lagi akan dosa. Jadi kesadaran kita bukan dosa. Sama-sama katakan, kesadaran kita bukan dosa. Kesadaran kita Yesus, korban penghapus dosa, korban penebus salah.
setelah disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali once, efeknya apa? Selama-lamanya. Jadi kita tidak mau lagi dapat dakwaan, dapat tuduhan, atau mengharapkan penghukuman. Oh, Tuhan Yesus sudah dihukum? Ya kami kan dosa siapa? Ya dosa kita. Kan efeknya selama-lamanya. Ya Bapak dosa lagi, ya itulah gunanya. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang di dalam Kristus? Amin. Amin ya. Jadi tidak sadar lagi akan dosa. Ya, kita lebih dalam lagi masuk kepada pertukaran ini. Ya tadi kan karena pertukaran. Ya ayat yang terkenal yang kita sudah katakan minggu lalu. Ya bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Nah perhatikan ya, ada kata yang akan kita selidiki lebih dalam. Selidiki lebih dalam. Saudara nggak usah takut akan kedalaman. Saudara jangan takut gini, wah Pak nanti kalau yang dalam-dalam yang luar lupa Pak. Enggak ya. Semakin kita dalam, kita semakin berakar di dalam Kristus. Semakin kuat. Enggak gampang goyah gitu. Orang baru ngomong gini kita udah gember gitu. Ya jangan. Jangan, semakin kuat. Sama-sama katakan, semakin dalam saya semakin kuat. Berakar. Amin. Karena perlu kuat nih. Korban penebus salah, guilt offering, rasa bersalah saudara ditebus. Luar biasa ini, nggak pernah ya. Mungkin seumur hidup kita sebelumnya mendengar hal ini. 21, ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, made ya, pertama tuh made, dibuat. Ya, dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya, artinya made ya, bahasa Inggrisnya made ya, dibuat. Ya, jadi yang pertama dia itu dibuat, bahasa Yunaninya ya itu poieo ya, poieo ya. Ini tidak sama nanti dengan bahwa supaya di dalam dia kita dibenarkan, dibuat benar, made righteous gitu ya. Made righteous itu beda, made-nya M-A-D-E. Nah, yang pertama dulu. Itu made yang pertama itu, yang poieo itu adalah to fashion. To fashion itu karya art gitu, karya indah. Ya. Art. Poieo itu dalam bahasa Inggrisnya akhirnya poem itu apa? Puisi, karya art, karya seni. Nah, jadi karya Tuhan itu made, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itu benar-benar karya yang indah untuk kita proklamasikan, gitu, untuk kita deklarasikan. Ya, bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kenapa? Karena segala dosa saya sudah ditimpakan kepada Yesus. Segala penghukuman saya telah ditimpakan kepada Yesus juga. Ya, segala murka Allah, penghukuman Allah semuanya sudah diserap habis oleh Tuhan Yesus. Ya, makanya kita kalau dibilang ini, itu korban penebus salah tuh, guilt offering. Kita bilang ini mahakarya. Amin, mahakarya. Ya, mahakarya, seni yang luar biasa. Ya, digambarkannya seperti seni. Nah, yang kedua itu ya, bahasa Indonesia-nya nggak ketemu nih, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu di-made juga, dibuat benar. Ya, might become the righteousness, ya, be made the righteousness of God in him. Made yang kedua ini ginomai, ya, to cause into, penyebab terjadinya. Ya, jadi karena karya sempurna Yesus ini, karya mulia ini,
ya, membuat atau menjadi alasan menyebabkan terjadinya kita itu adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ribet amat sih Pak. Ya, tenang. Ya. Jadi ketika kita perkatakan, deklarasikan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, dengan kesadaran bahwa hati nurani kita itu sempurna, tidak ada lagi tuntutan, guilt itu ya. Guilt itu rasa bersalah. Ya, atau orang bilang rasa menyesal gitu ya. Masa nggak punya rasa bersalah, nggak menyesal, biarin ya. Karena rasa guilt itu, ingat ya, cuman ada di satu pihak, tidak bisa mungkin ada di dalam dua pihak gitu maksudnya. Artinya gini, ini ada pencuri, ini ada yang dicuri. Yang mencuri yang merasa bersalah dong. Masa ada di dasar di yang dicuri gitu kan? Nggak mungkin. Entah dia yang mencuri yang punya rasa bersalah, atau yang ini, nggak bisa ada di dua-duanya. Untuk satu kasus tentu saja. Kalau dua-duanya satu nyuri ini ya lain ya. Nah, demikian juga kita sudah tahu guilt itu sudah diambil oleh Yesus. Tadi pertukaran kan? Sampai karya art gitu loh, diambil rasa bersalah itu Yesus. Bisa gitu ya Pak? Ya itulah luar biasanya ajaibnya. Ya, jadi kita ini bisa menanggalkan, atau kita bisa mengenakan manusia baru jadinya. Nggak ada pakai rasa guilt, rasa bersalah. Dan itulah rahasia untuk menerima restorasi 120%. Ya, kita terusin dulu. Ini kan pengulangan ya, tapi kalau diulang saya pikir ini pasti penting sekali buat kita hari-hari ini. Ya, jangan sampai, ya mungkin begini, mungkin dalam situasi pandemi Covid, ya kan ada juga kan orang-orang Kristen atau ya pokoknya gitulah, ya kena juga. Terus mereka atau merasa saya punya salah nih pasti nih, saya gini sih, saya gitu sih. Ya, kita harus firm tuh benar-benar berdiri teguh bahwa Tuhan itu benar, firman-Nya benar, dan saya benar di dalam Yesus. Ya tapi Pak, itu buktinya ada yang sakit, ada yang gini. Salahnya di mana dong? Ya pasti kan gitu kan, orang suka nanya sama saya. Dia bilang salahnya cuma satu. Salahnya bahwa dia percaya bahwa dia ada salah gitu di hadapan Tuhan. Itu salahnya. Ulangi ya. Kesalahannya dia percaya bahwa ada kesalahan di dalam dia. Ya kan ada Pak. Ya, kesalahan itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Jadi nggak ada. Nggak sukar ya. Sebenarnya kalau rendah hati nggak sukar. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu, yaitu kita, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya berkaitan dengan kehidupan kita yang dahulu, tentu banyak kesalahan mungkin, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya kita tanggalkan aja. Kan udah dipakai Yesus, tanggalkan aja. Ya kayak baju gitu, lepas aja, jangan diambil lagi. Ya, jadi kalau dibilang karena satu korban inilah kamu telah dikuduskan, atau lihat anak domba Allah yang menghapus, yang taken away. Nah itu kayak baju, dilepas saja. Taken away dosa dunia ya, misalnya begitu ya. 23, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Kita udah dengar minggu lalu, dari roh, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, ngalir dia ke jiwa. Terjadi apa? Damai. Damai di pikiran, di perasaan, di kehendak kita. Damai aja. Orang mau tuduh apa juga damai aja. Dan dari situ, setelah kita merasakan kedamaian itu, mengalir terus ke tubuh kita. Ya iyalah, katanya. Karena orang sakit itu boleh dibilang jauh sebagian besar itu karena stres.
Atau kalau mau dibilang semua, ya mungkin semua. Karena penghukuman. Terus orang jadi apa? Jadi rasa bersalah. Terus jadi rasa bersalah jadi apa? Jadi takut, menjauh dari Tuhan. Terus kalau udah menjauh jadi apa? Jadi stres. Terus kalau dia jadi stres jadi apa? Di permukaannya jadi penyakit, jadi kecanduan, jadi kemiskinan, segala kutuk di permukaannya. Akar di dalam apa? Penghukuman. Ya, kita diperbarui di dalam roh kita, ciptaan baru nih katanya ya. Roh kita itu new creation. Ya, ada Zoe. Nah, dan pikiran kita jiwa, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa itu kebenaran yang sesungguhnya? Kebenaran hadiah. Sama-sama katakan. Kebenaran hadiah. Enggak Pak, kebenaran yang harus diusahakan. Ya nggak akan sampai manapun. Tapi kalau kebenaran Kristus, kebenaran iman, kebenaran hadiah, itulah kebenaran yang sesungguhnya, yang benar-benar. Kekudusan Pak, ya sama kekudusan. Kalau saudara sendiri yang menguduskan diri, atau manusia, sampai kapanpun nggak pernah kudus. Nah, kalau kekudusan Kristus kita dipisahkan. Nah, saya senang nih kalau dipisahkan dari penyakit, jadi sehat. Harus jelas ya, dipisahkan dari penyakit jadi sehat gitu. Dipisahkan dari kemiskinan jadi makmur. Dipisahkan dari kerusakan jadi baik. Pemulihan rumah tangga, hubungan, suami istri, pasangan, anak, bisnis, karir, dipisahkan dari semua kegagalan kepada keberhasilan Kristus. Itu yang sesungguhnya. Sama-sama katakan sesungguhnya. Amin. Jadi gampang ya. Gampang, tanggalkan aja. Jadi kalau orang tanya, kenapa Bapak bikin salah juga? Masih nggak apa-apa bisa salah? Ya masih. Terus gimana? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Pas gagal, iya. Pas gagal, wah nggak bener tuh. Padahal saya cuman kayak menanggalkan aja. Saya tanggalkan aja, itu manusia lama. Saya kenakan new creation di dalam Kristus. Wah Pak, nanti pasti akan bikin dosa lagi tuh. Enak bikin dosa. Yang bilang enak siapa? Nggak ada dosa yang enak. Nggak ada saudara. Dosa itu buruk, jelek, merusak hubungan, busuk. Ya lama-lama merusak benar-benar ada segala aspek. Dan kita memiliki harapan satu-satunya di dalam kebenaran Yesus itu, kebenaran hadiah. Kasih karunia yang super abound, itu satu-satunya harapan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu satu-satunya harapan. Sehingga dosa tidak mempunyai kuasa atau cantolan kalau kita di bawah kasih karunia itu. Kebenaran apa? Kebenaran Kristus. Amin. Ya, jadi ayat 22 bahasa Inggrisnya ini ada conversation ya, diperbarui dalam bukan Exodus, oke ya, tadi Efesus, oke lah, jalan dulu ya. Jadi kita fokusnya bukan hukum Taurat. Sekarang fokusnya conversation the old man ya, the former conversation pembicaraan ya. Tapi kita sekarang Yesus. Saya cuma mau bilang ini benar-benar sebenarnya sangat sederhana, sangat simpel. Cuma mau apa nggak mau sekarang gitu aja. Put off, lepaskan conversation, perkataan di bawah hukum Taurat. Soalnya masih ada nih di dalam grup WA grup. Ada tulisnya kasih karunia, tapi conversationnya tidak percaya bahwa ada restorasi sampai tubuh gitu. Jadi ngomongannya, nggak bisa kita sehat, nggak bisa, kita juga bisa kena COVID, bisa begini, bisa begitu. Dan itu dianggap sebagai
kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran keadaan. Atau mau dibilang fakta, ya fakta lah. Tapi bukan buat kita, keadaan aja begitu. Padahal kita memiliki kebenaran kedudukan. Sama-sama katakan kebenaran kedudukan. Ya, kita kenakan itu kebenaran kedudukan. Beda deklarasinya. Ini deklarasi kita inilah true holiness. Tadi kan kekudusan yang sesungguhnya, true holiness. Tadi tuh mana tuh yang 22 bahasa Inggrisnya ya. Benar-benar tuh ya, true holiness. Kita benar-benar memperkatakan yang tadi, kekudusan atau dipisahkan yang sebenarnya. Sama-sama katakan amin. Amin. Maju ya, Roma 10 ayat 3. Nah, ketika Rasul Paulus menyampaikan yang seperti ini, orang dengarnya kan ekstrim. Nah, makanya dia tuh dituduh habis lah ya. Nah, tapi Paulus tuh bilang gini. Nah, ini saya mau bilang ini nih, masuk dalam bagian gini. Udah dituduh, didakwa, ya wah ini promosi dosa nih, izin berbuat dosa lah, apalah, karena dia itu khotbah tentang, nanti kita lihat ya, bahwa di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia jauh lebih lagi di atasnya, berlimpah, super abound. Itu tuh kita nih sekarang ngomong belak-belakan aja, sadari aja. Ya, jadi jatuh zaman Paulus ayat 3 Roma 10 katakan ini, sebab karena mereka nih orang-orang Yahudi di zaman Paulus yang tidak mengenal kasih karunia, tidak mengenal kebenaran Allah yang seperti saudara dan saya kenal tadi ya. Udah di hati nuraninya murni, hati nuraninya sempurna, nggak terima penghukuman, nggak minta rasa bersalah, nggak terima. Kadang-kadang saya masih suka geli juga gitu ya dengarnya ya. Tapi itu kebenaran, saya aminkan dah gitu aja. Kebenaran hadiah, gimana Pak lagi hadiah? Ya saya nggak bikin benar, tapi dibenarkan gitu. Ya hadiah, saya terima. Sama-sama katakan saya terima. Ya, tidak mengenal kebenaran Allah. Saudara kenal nih. Dan oleh karena mereka berusaha, nah, jadi apa lawannya kebenaran Allah? Berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi kalau gampang kan? Kalau saudara dan saya berusaha untuk mendirikan kebenaran saya atau kita sendiri, itu bukan kebenaran Allah, begitu aja. Itu bukan kebenaran hadiah. Makanya dikatakan maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apa itu Pak Melki kebenaran Allah? Kebenaran hadiah, kebenaran oleh iman yang kita terima, tangan terbuka terima. Inilah mereka mendirikan tembok-tembok kontroversi iblis. Kebenaran diri, sama-sama katakan kebenaran diri. All own righteousness tuh. Tidak takluk atau mengabaikan atau ignorant akan kebenaran Allah. Ignorant, gak peduli. Saudara renungkan ya, betapa itu kan, for they being ignorant of God's righteousness. Jangan sampai saudara saya nih mau dengar tiap minggu kayak gini, atau tambah Jumat juga, dan mau dengar khotbah-khotbah di YouTube. Makanya di subscribe saudara ya. Itu nggak ignorant namanya. Saudara mau dengar tuntunan Tuhan melalui pastor tiap minggu seperti ini. Saudara nggak ignorant itu apa ya? Tidak peduli gitu, anggap remeh. Dengar ya, kita sama-sama nih. Karena ternyata yang membuat kita benar atau kebenaran Allah itu bukan ketaatan kita atau ketidaktaatan kita ya, membuat ya, kalau tidak taatan udah jelas berbuat salah ya. Tapi ketaatan Kristus. Coba lihat firman Tuhan Roma 5 ayat 19. Jadi
Ketika saudara berkata di dalam roh saudara, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, jangan goyang sama sekali. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tuh lihat ya. Ketaatan siapa? Ketaatan Kristus. Saya lewat dulu ya, 2 Korintus 10 ayat 5 dulu. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Tuh ya, yang membangun kebenaran sendiri pasti menentang kebenaran hadiah, pasti. Sampai kapanpun. Makanya kita nih udah kayak apa ya? Udah berdiri teguh aja gitu. Oh tapi pak nggak bisa pak, nggak bisa. Nggak mau didengar sama kita. Kenapa? Karena kita berdiri teguh. Kami menawan segala pikiran kita ya, dan pikiran siapapun menaklukkannya pada the obedience of Christ. Coba bahasa Inggrisnya. To the obedience of Christ. Pada ketaatan Kristus. Ketaatan Kristuslah yang menghasilkan kebenaran Allah. Bukan ketaatan kita. Ya, jadi ketika kita udah dengar ya, orang Israel itu mau meminta Tuhan untuk memperhitungkan ketaatan mereka atau kebaikan mereka untuk memperoleh berkat atau memperoleh hukuman dari Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan saja, efektif mengembalikan mereka ke bawah hukum Taurat. Kenapa? Ketika itu hukum Taurat muncul. Oh, kalau begitu langsung ada jarak. Tadinya dekat, sekarang ada jarak. Tadinya akrab sama Tuhan, sekarang ada jarak. Kalau saudara terima korban penebus salah, jadi dekat. Kalau saudara dan saya menolak korban penebus salah, jadi jauh. Seperti Adam. Salah dia makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Jadi takut. Jadi ada rasa bersalah, ngumpet, sembunyi. Jadi jauh. Tuhan yang mesti samperin, Adam, di mana engkau? Ya memang selalu pendamaian dari pihak Tuhan. Sekarang udah diperdamaikan nih. Sekali dan untuk selama-lamanya. Tadi kita udah dengar, jangan minta 2 kali. Mau ngapain Tuhan Yesus mati 2 kali? Udah sempurna kok. Udah sempurna saudara, buat saudara dan saya. Nggak ada cacat celah sedikit pun. Amin. Ya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 10 tadi dikatakan ditaklukkan kepada ketaatan Kristus. Kita taklukkan aja kepada ketaatan Kristus. Ya, bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Oke, Roma 5 ayat 20-nya sekarang. Tadi 19-20 ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Nah, saudara pernah tahu kata addendum nggak? Tambahan gitu kalau lagi bikin tulisan gitu ya, addendum atau ada tambahan. Tambahan dulu kalau di proyek ada addendum, tambahan. Nah, sebenarnya hukum Taurat itu ditambahkan di samping gitu ya, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah ini juga kita perhatikan ya, ditambahkan semakin supaya pelanggaran semakin banyak. Itu kata ditambahkan supaya dosa itu increase itu semakin banyak, meningkat gitu, supaya dosa. Jadi gini, kalau nggak ada hukum, jangan berhenti di jalan ini, letter S coret. Orang berhenti ditangkap nggak? Nggak, ya. Tapi karena ada letter S dicoret, dia berhenti di situ, ada pelanggaran. Letter S semua gitu di sepanjang jalan. Setiap orang yang berhenti di dekat letter S, ya ditangkap. Kenapa? Banyak peraturannya, banyak aturannya. Ya, nah. Ingat ya, peraturan itu hukum kudus benar adil. Ya, jangan dibalik-balik ya. Ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ya,
garis bawahi aja ya. Meningkat atau increase atau abound, itu aboundnya beda nih nanti dengan kasih karunianya ya. Ini pleonazo. Pleonazo itu masih meningkat atau increase, lebih banyak, tapi masih terhitung gitu, masih terhitung. Jadi dosa meningkat kenapa? Karena hukum Taurat di addendum, ditambahin. Jadi hukum kasih karunia tadinya kan ikatan perjanjian Abraham, terus minta hukum Taurat, jadi ditambahkan. Nah, pelanggaran makin banyak dikatakan ya. Dan di mana dosa bertambah banyak, jadi kan dosa bertambah banyak, meningkat, bisa ada kasih karunia berlimpah-limpah. Nah, berlimpah-limpah ini super abound ya, atau much more abound ya. Nah, bahasa Yunaninya huperperisio ya. Much more abound tuh huperperisio. Jadi pleonazo banyak ya, meningkat dosa. Akibat apa? Bukan akibat kasih karunia. akibat hukum Taurat ditambahkan. Nah, itu kebenarannya ya. Nah, ini khotbahnya Paulus yang kayak gini nih. Gini. Kalau saudara itu yang mendengar siapapun ya, tidak mau atau hanya mendengar kasih karunia yang hyper ini ya, super abound ini, hanya mau icip-icip atau masuk kuping kiri keluar kuping kanan, dagingnya akan pasti menolak ini, udah 100%. Nah, ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus nggak peduli, gitulah kira-kira. Ya saya juga. Saya daripada kena kutuk ganda, mendingan terima berkat ganda gitu. Saudara juga ya, daripada saudara menerima kutuk ganda, lebih baik menerima berkat ganda. Kenapa Pak Melki? Ya karena kita memberitakan kasih karunia Kristus. Kasih karunia Kristus itu apa? Kasih karunia Kristus adalah Injil Kristus. Injil Kristus itu adalah bukan Injil yang lain. Kalau nggak mau percaya yang ini, ya itu Injil yang lain namanya. Paulus dengan tegas katakan seperti itu. Nah, cuman sekali lagi, ya, abound atau pleonazo tadi, pleonazo itu dilawannya dengan super abound atau hyperperisio, hyper grace. Jadi kalau saudara bilang hyper grace tuh, ya belum tahu aja sih bahwa kasih Tuhan itu lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur. Dan karena dikaruniakan, diberikan, jadi kasih karunia kan? Karena diberikan cuma-cuma jadi kasih karunia. Udah di atas berlimpah-limpah daripada dosa, dia berlimpah-limpah, masih ada lagi di atasnya ditambahin katanya. Itu arti kata hyperperisio, hyper grace. Nah, itu artinya gini, saudara. Dalam kaitannya dengan guilt offering, ya, korban rasa bersalah itu. Jadi, yang namanya kasih karunia yang super abound ini, itu mengatasi semua kekurangan kita. Waduh, luar biasa. Kita yang gagal, kita yang kurang. Ya, misalnya saya lah. Ya, saya akui lah. Saya banyak kasar lah. Perkataan saya suka nyakitin, keras, kasar. Belum lagi saya nggak bisa khotbah lagi. Ya, udah banyak yang komplain sama saya. Saya nggak bisa sampein apa-apa lah. Cuma saya bilang, Tuhan saya nggak bisa, tapi Engkau bisa. Saya res bersandar hanya kepadamu saja. Seperti sekarang, saya res dan bersandar hanya kepadamu saja. Tadi Cefrim doa, saya aminkan. Tuhan taruhlah dalam mulut anakmu ini perkataanmu sendiri, yang tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Saya nyandar aja. Pastor Prince, tadi dia cerita beliau, sejak sekolah dia itu gagap. Nah, itu kekurangan dia yang fatal. Untuk sebagai pengkhotbah gagap gitu, itu fatal pisan. Bener-bener fatal. Tapi justru lah di dalam kelemahannya Pastor Prince, itulah Tuhan pakai memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Pertama udah gak gagap, lumayan Pastor Prince Inggrisnya jadi karena itu ya simple gitu, dan bisa berdiri di hadapan
puluhan ribu orang dalam satu khotbah. Nah, itu contoh ya. Contoh juga misalnya Salomo. Salomo anak siapa? Anak Betseba. Betseba siapa? Istrinya Uria yang ditidurin sama Raja Daud. Jadi kalau sebagai nggak qualified, Salomo tuh nggak qualified. Kan banyak anaknya Daud yang lain. Ada Absalom, ada yang ini, mungkin yang lebih tua banyak. Tapi kenapa Salomo? Nah itulah grace. Nah bagi kita, kenapa kita sekarang bisa menerima yang udah berlimpah-limpah, di atasnya ada lagi. Hyperperesio 120% di restorasi, saudara jadi nggak apa ya? Nggak ragu gitu, nggak ragu. Coba kita lihat 2 Korintus 12 ayat 9 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, nah ini Paulus, tadi Salomo Paulus ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini bukan cukup lagi nih, Tuhan pelit gitu ya. Ini. Udahlah cukup segini. Enggak. Kata cukuplah kasih karuniaku kepadamu gini, kasih karuniaku tuh super abound gitu, mengatasi semua masalah yang kau lagi minta. Tuhan nih kalau bisa duri ini dicabut deh. Bukan penyakit loh ya. Jadi duri dalam daging itu adalah orang-orang yang selalu nyusahin Paulus gitu. Di mana-mana pergi dia ngikutin aja nih si iblis nih. Ya, entar ada yang nganiaya lah, entar dirajam lah. Tapi melalui itu, misalnya dirajam gitu, Paulus dirajam, masuk kota dirajam. Saudara belum pernah nonton aja tuh, pernah lihat nggak yang orang dirajam? Sekali-sekali mesti diputer, pakai batu gitu kok, batu disambitin, ya, ditanam di bawah tanah, ditimpukin. Rasul Paulus udah ditimpukin, berdiri lagi dia. Benjol aja enggak, luka aja enggak. Ya kan minimal geger otak kalau kena batu segini, saudara. Nah, tapi tuh Tuhan katakan sebab justru dalam kelemahan lah, ya di dalam kekurangan dia ini, kelemahan dia karena ada duri dalam daging itu ya, utusan iblis itu, kuasaku menjadi sempurna. Nah, sempurna kan lu ngalamin tuh, lihat. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kuasa apa? Ya kasih karunia, ya kebenaran dia. Amin. Ya seperti Petrus nyangkal Yesus 2 kali, malah dipakai mulutnya untuk khotbah pada hari Pentakosta. 3.000 orang bertobat. Kenapa nggak pakai yang lain Tuhan? Yakobus kek, adikmu atau saudaramu tuh. Enggak, Petrus spesial. Karena apa? Tuhan mau menunjukkan kasih karunia super abound di area kelemahan kita. Oh, usah dicari-cari ya. Ini bukan. Nah, ini makanya bisa disalah pahamin nih sama orang. Oh, kalau gitu kita bikin dosa aja nih biar banyak kelemahan gitu. Nggak begitu ceritanya, saudara. Saudara nggak usah bikin begitu, kok udah ada kelemahan saya. Oh, banyak gitu kan. Tapi Tuhan mau bikin super abound. Ya, lagian pula kenapa Tuhan pilih Melki gitu kan? Kalau ngomong keras-keras, kasar-kasar gitu ya, kecepatan, biar super abound, biar hyperperesio. Makanya Rasul Paulus sampai dianiaya, dituduh atas berita kasih karunia hyperperesio ini. Roma 6 ayat 1. Nah, ini sindiran ya, tuduhan, dakwaan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, kenapa Paulus ngomong gini? Ya karena ada yang ngoceh di belakang kan? Tuh Paulus tuh ngajarin kayak gitu tuh. Pernah kan? Saya lagi duduk makan sama istri sama anak-anak, datang istri pendeta. Ini Melki nih, yang ngajarin nih kasih karunia, ya hyper grace. Wah, nanti orang bikin dosa tuh semua tuh. Ya saya cuma jawab aja, Ci. Kenapa? Ya kan orang jadi senang dosa kan karena berita itu. Enak berbuat dosa tuh, Mel katanya. Dia bilang yang bilang dosa enak bukan saya loh, barusan Cici. Cici harus tanggung jawab, duduk sini, ayo makan sama saya bareng-bareng, duduk sini.
Ceritain dosa yang enak sama saya apa? Enak kan? Enak kan? Enak apa? Berjudi? Udah gak enak udah jelas. Apalagi ya ada sih yang bilang ini, wah Mel, di dunia ini yang paling enak tuh judi. udah tidur, udah nggak tidur, maksudnya bukan udah tidur, udah nggak tidur 2 hari tuh. Kencing aja gini, pegangin dulu kartu saya. Saya bilang enaknya apa, mata udah merah gitu semua. Sampai begitu tuh dulu teman saya. Wah, yang enak tuh apalagi narkoba, ya elah. Kalau udah sakau, udah begitu, nggak ada yang enak kalau udah terikat. Oh enggak Mel, berzina. Ya saya bilang ya buka aja internet, cari aja tuh seleb-seleb dunia yang kaya, ganteng, bisa punya uang banyak untuk berzina. Sehari 3 kali ya gitu, ya Ci ya, saya bilang gitu aja. Ya tuh, direhab tuh Ci. Tuh saya bisa sebut namanya tuh si ini direhab tuh. Kalau udah direhab itu enaknya apa Ci? Ah udah deh, saya nggak tahu deh Mel. Emang salah bukan nggak tahu. Nggak ada dosa yang enak. Kalau cuma dibilang permen atau racun disalut gula-gula ya, sementara gula-gulanya masih manis ya udah ketemu racunnya ya itulah. Ya, jadi bukan begitu ya. 2, sekali-kali tidak. Makanya kata Paulus, bukankah kita telah mati bagi dosa? Mati bagi dosa lewat mana? Tetap juga bukan kita yang matiin, lewat salib Kristus. Lewat salib. Saya sudah disalibkan bersama Kristus, ya udah mati, ya akui aja secara roh. Bagaimana kita dapat hidup di dalamnya? Ini bukan pertanyaan gimana lu? Bukan. Ayo dong, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu di work out gitu, dipraktekkan gitu, bukan diemin aja, bukan. Ya makanya mengalami aniaya lah Rasul Paulus. Makanya Martin Lloyd-Jones nih, Dr. Martin Lloyd-Jones sampai nulis nih, ya kenapa tingkat penganiayaan yang dialami Paulus tuh nggak terjadi lagi saat ini? Ya jawabannya dia bilang gini, ya karena nggak ada orang lagi seperti Rasul Paulus sedemikian memberitakan kasih karunia sedemikian radikalnya. Ya, sehingga kita ini nggak terima tuduhan yang sama dibilang seperti yang diterima oleh Rasul Paulus. Oh, kalau saya udah icip-icip banyak, saudara. Ya, difitnah, ya biarin aja. Nggak kena. Pertama, kutuk tanpa alasan nggak akan kena. Kedua, ya biarin aja dia ngomong di belakang. Yang salah-salah juga dia. Yang nentang-nentang juga bukan tentang saya, tentang Yesus. Yesus lah pribadi kasih karunia. Memiliki rugi apa? Nggak rugi apa-apa. Kemuliaan yang dihasilkan atau hasil daripada kasih karunia yang super abound ini nggak sebanding sama penderitaan cuma dikata-katain gitu, biarin aja. Roma 3 ayat 8. Bukankah benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Tuh kan, sama kan fitnahannya. Ini nih yang ngajarin nih. Siapa yang ngajarin dosa itu enak? Gak ada. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, kenapa Rasul Paulus itu muncul hukuman-hukuman ya kepada orang-orang yang sangat menentang Injilnya Paulus ini. Injil berita kasih karunia yang radikal atau yang hyperperesia ini. Kenapa jadi muncul hukuman, Pak? Kenapa jadi muncul double curse lagi. Kutukan ganda. Kenapa? Coba ya. Jadi Paulus itu keras ya. Karena mereka mau memutarbalikan atau membelokkan Injil. Greget. Mungkin itu gregetnya saya juga. Ya. Kayaknya kalau yang dengar di YouTube kadang-kadang ya bisa dimatiin aja karena seneng dengernya. Tapi ya ini Rasul Paulus. Dia memberitakan segala dosa mu diampuni dan kamu dibenarkan sepenuhnya. Kamu terima kebenaran hadiah. Kamu
Tuhan sudah melupakan dosa-dosa dan kesalahanmu. Tuhan pokoknya nggak pernah ingat, nggak pernah akan mungkin ingat. Tuhan di pihakmu, bukan pernah, tidak pernah menentangmu, tidak pernah melawanmu. Nggak double talk ya, nggak double talk, lempeng gitu, berdiri teguh. Makanya dia bilang, di mana dosa bertambah-tambah? Oleh karena hukum Taurat bertambah-tambah, kasih karunia superabound, lebih lagi. Contoh ya, Kisah Rasul 13 ayat 10. Nah, dan berkata, ini siapa nih namanya, tukang sihir ya, Elimas ya, hai iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Tuh kan keras jadi ngomongnya kan, di iblis aja orang. Dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tuh, musuh segala kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Kebenaran hadiah, kasih karunia superabound, kasih karunia berlimpah-limpah, itu jalan Tuhan yang lurus. Sama-sama katakan jalan Tuhan yang lurus. Saudara nggak boleh ragu sedikit pun. 11. Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Nah, sampai situ aja lah ya. Buta orang. Buta. Ya, tukang sihir tuh. Kenapa? Cuma satu jawabannya. Mau nantangin Tuhan, belokin tangan Tuhan, gemes. Paulus bukan saya. Nah, ya, jadi tidak peduli kita difitnah, dituduh oleh penghasut, penggosip, mafia-mafia agama, ya. Kita mah mau terima berkat ganda. Ya, makanya Paulus itu tidak sabar pada penghasut di Galatia 1 ayat 8 sampai 9 kan? Itu dia pronounce atau sampaikan kutukan ganda. Ya, yang beda dengan perkataannya ketika dia berkata kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus tuh udah jemaat kacau balau itu. Ya, kita sudah pernah dengar ya, kacau balau, tapi selalu diingatkan, di encourage gitu bahwa kamu tuh bait Roh Allah gitu. Tapi kepada jemaat Galatia yang mau mendengar, ini kepada yang pemberitanya ya, bahkan orang-orang Judaisme dari Yerusalem nih, Kristen juga dari gerejanya Yakobus karena di Yerusalem, datang ke Galatia mengembalikan mereka kepada perilaku-perilaku hukum Taurat. Mungkin budaya ya, sunat itu. Tapi akhirnya Paulus bilang karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu jatuh dari kasih karunia. Nah, kita udah sering dengar, tapi kita mendengar hal ini tuh sebagai apa? Paulus ini nggak bisa sabar kalau udah menghadapi orang-orang yang membelokkan Injil atau kabar baik, gospel, kasih karunia Kristus. Ya, jadi berita Injil Paulus untuk hal ini korban penebus salah. Yesus bukan hanya membatalkan kesalahan Adam, bukan hanya membatalkan ya kesalahan, tetapi menambahkan sempurna apa yang Adam belum capai. Nah, itulah muncul berita Paulus ini tentang korban penebus salah, itu muncullah yang disebut 120%. Ya, berkaitan dengan itu Imamat 5 ayat 16. Nih, tolong buka. Ya, jadi hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5. 1/5 itu 20%. Lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah, guilt offering, sehingga ia menerima pengampun. Nah, ini akan berkaitan dengan apa? Berkaitan bahwa hal kudus, tadi kan gitu ya, hal kudus itu milik Tuhan yang dirampok oleh manusia daripadanya. Apa itu, Pak? Apa itu hal kudus yang milik Tuhan yang dirampok? Ya, kasih, kemuliaan, glory, penyembahan, keakraban dengan hubungan dengan manusia, ketaatan, tadi ketaatan termasuk iman dan lain-lain, itu terampok oleh apa? Oleh kesalahan tadi, makan buah pohon pengetahuan yang baik jahat. Nah, tapi karena dikembalikan 120%, Tuhan mendapat keuntungan. Ya, Tuhan mendapat keuntungan. Nah, ini
bukti-bukti aja ya, bukti-bukti supaya saudara ini makin apa ya, makin firm gitu, makin solid untuk menerima bahwa Yesus itu korban penebus salah. Ya, Yesus yang ngomong sendiri. Sekarang Yesus yang ngomong sendiri. Ini catat ya. Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya, mereka membenci aku tanpa alasan. Itu artinya apa? Dia sebagai korban rasa bersalah, penebus salah. Kalau buat Yesus dia tanpa alasan jadinya. Kenapa? Karena salahnya yang kita buat. Bingung ya? Enggak ya. Nah, kitab Tauratnya ditulis di mana? Di Mazmur 69 ayat 5. Orang-orang membenci aku tanpa alasan. Nah, Yesus mengquote ayat ini. Lebih banyak daripada rambut di kepalaku, terlalu besar jumlahnya orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Sebagai apa? Sebagai korban penebus salah. Mengembalikan 120%. Di dalam posisi Yesus sebagai manusia, aku mengembalikan yang aku rampok. Siapa yang rampok? Ya Melki atau saudara. Dari Tuhan. Nah, tapi karena perampokan itu kepada Tuhan, kita memiliki rasa bersalah. Ya, rasa bersalah. Nah, jadi rasa bersalah sekali lagi ya tidak bisa ada di dua tempat. Sekarang rasa bersalah itu diambil oleh Yesus, kan? Ya tadi kan. Jadi inilah makanya kita menerima ayat yang berkata much more. Lebih-lebih. Misalnya ya yang kita sering hafalkan Roma 5 tuh ya ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi much more mereka, yaitu kita ya, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi kalau saudara terima kasih karunia, bukan seempret bukan, tapi kelimpahan, sama-sama kan kelimpahan, superabound. Tadi udah kita tahu ya, superabound artinya apa? Tidak terbatas. Udah lebih daripada aboundnya dosa, di atasnya lagi. Dan anugerah kebenaran. Kalau Tuhan bilang anugerah, ya anugerah, hadiah, anugerah tuh. Kebenaran, hadiah. Nah, lebih gampang kan, lebih mantap. Nah, mereka itu terima 120% Mazmur itu, akan hidup dan berkuasa. Reign in life. Karena satu orang itu, siapa? Yaitu Yesus Kristus, korban penebus salah. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Ayo kita muncul yang mau perjamuan. Ayo kita perjamuan kudus. Semua udah siap ya. Nah, saudara, kalau tadi ada pertanyaan, kalau yang di YouTube ya boleh tulis di komentar. Kalau komentar jangan lupa like, subscribe. Tapi kalau saudara mau bertanya, silakan setelah doa penutup ya, doa berkat, supaya yang sudah kemalaman mungkin bisa lebih dulu left atau keluar. Oke, kita persiapkan roti atau biskuit atau apapun ya, kue. Kita ini Yesus yang kita peringati. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti dan memecah-mecahkan ya, tubuh Kristus itu dipecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi memperingati apa? Memperingati Yesus, bukan memperingati dosa. Tubuh Kristus ini benar-benar makanan ya, darah Kristus yang kita pegang juga adalah benar-benar minuman. Berarti benar-benar bermanfaat. Sama-sama katakan, benar-benar bermanfaat. Ya, tubuh Kristus dulu nih. Tubuh Kristus buat tubuh kita, kesehatan kita. Tubuh Kristus itu diremukkan, ya, diremukkan habis tuh sama Romawi ya, supaya kita utuh. Roh, jiwa, tubuh kita utuh semua. Ditikam, tombak gitu ya, ditikam, supaya dosa kita dihapus. Termasuk korban rasa bersalah juga. Dicambuk sampai jadi satu bilur aja,
terbelah dua tuh semua badannya. Supaya kita sembuh, saudara. Dibakar, dia kalau kita lihat filmnya itu dalam masa kegelapan jam 12 sampai jam 3 sore dibakar habis oleh murka Tuhan, ditimpakan semua dosa, kutuk, penyakit, kelemahan dan semua kegagalan kita supaya kita tidak dihukum. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus di surga itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Kita juga terima sekarang di bumi. Kesehatan, kemudaan, kekuatan, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Nah, yang senang nggak jadi keriput, nah terima tuh. Sebab kita ada DNA Kristus, Zoe life, kehidupan Kristus, Zoe kosmos, kehidupan di dunia ini. 120 tahun dengan kenyang. Kita makan daging Kristus. Sama-sama katakan, kita makan daging Kristus. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi yang turun dari surga, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu di gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Semua katakan amin. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat kesembuhan. Terima. Bahkan dimudahkan lagi. Terima. Kita terima karya Yesus yang luar biasa ini. Dan sudah makan, kita angkat cawan kita di tangan kanan kita dan katakan, ini cawan perjanjian baru. Luar biasa ya, saudara, adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Tadi ya kita tanggalkan. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu nature saudara yang baru. Ya, segala dosa saudara dan saya sudah diampuni, dihapus di bawah air terjun darah Yesus kita. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Amin. Kita itu dibenarkan, kita itu dosa kita diampuni semuanya, dibenarkan sepenuhnya. Ya, Tuhan lupa, tidak mengingat lagi segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini. Ya, di mana kesehatan, kemakmuran di dalamnya. Kita mewarisi berkat Abraham, Shalom Kristus. Kesehatan pikiran, kesehatan tubuh, kesehatan kemakmuran. Ya, panen raya besar dari hujan akhir, ya, manifestasi dari Holy Communion ini, berkat-berkat rohani dalam kerajaan surga, in heavenly places, golden oil dari golden pipe, berkat anak sulung, semua berkat, saudara. Saudara sebut saja semua yang Yesus sudah bayar dengan darahnya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Sama-sama katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.